Halo Sobat Netizen, salam jumpa dari kami bertiga. Saya Irwin. Saya Parlin. Saya Didin. Dan kami adalah Kompor. Kelompok Om-Om pengen ngobrol. Apa yang kami obrolin, sesuatu yang sebenarnya serius, tapi kami akan obrolkan dengan santai. Karena tak kalau diobrolin serius juga buat apa. Baik, sudah kejadian gitu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang pemilu. Nah, pemilu tentu sesuatu yang hangat ya, baru aja berlalu. Kita sedang menunggu hasil akhirnya, walaupun hasil dari quick count udah ada ya. Udah ada ya. Dan Itu dia hasilnya ini kan masih ada yang bilang kecurangan atau apa gitu. Sebenarnya hasil akhirnya itu dilihat yang mana sih? Nah, mungkin Kang Didin bisa. Coba Din. Hasil akhirnya itu yang mana sih yang dilihat? Sebenarnya ini kan pengetahuan umum yang semua orang sebenarnya udah tahu, termasuk orang yang nanya kecurangan tadi itu sebenarnya udah tahu. Karena ini kan bukan pemilu yang pertama, Bos. Udah berkali-kali. Ini kan udah dari sejak tahun 99. Kalau pemilu langsungnya cuma yang pertama terus gitu. Iya, gitu. Jadi sebenarnya ini nggak pengetahuan umum. Pada prinsipnya pemilu kita ini dari dulu sampai sekarang itu belum berubah, masih manual. Iya. Jadi yang kertas itu, yang lu coblos itu, yang kita bolong-bolongin itulah sebenarnya yang resmi. Itu yang hasil akhirnya nanti itu ya. Jadi yang kemarin dilihat di website itu, ya itu yang diributin yang tampilan di website dari dulu 2004. Namanya dirubah dari Partai Kolor Hijau, ribut. Padahal itu bukan hasil pemilunya. Itu cuman itu cuma tampilan aja. Itu publikasi aja. Ya, namanya Sirekap. Jadi sekarang namanya Sirekap. Sirekap itu ya. Sebenarnya yang prosesnya seperti apa sih yang hasil pemilu itu? Pemilu itu kalau menurut undang-undang yang sekarang, jadi instrumen penghitungan suara itu yang resmi itu sebenarnya ada 3 sebenarnya. Yang pertama, yang sah sebagai hasil pemilu, satu-satunya cuma yang manual tadi. Dihitung yang coblosannya itu ada berapa coblosan, mulai dari TPS, direkap lagi di kecamatan, terus ke kota kabupaten, ke provinsi sampai terakhir nasional. Nah, itu yang sah itu ntar itu hitungan yang manual. Terus kemudian ada di dalam undang-undang juga disebut nih, untuk supaya memberikan, karena ini prosesnya kan lama yang manual, berhari-hari, berminggu-minggu. Nah supaya cepet nih orang supaya nggak gregetan gitu kan, dibuatlah mekanisme namanya quick count. Hitung cepat. Hitung cepat. Itu ada ya? Ada dalam undang-undang itu. Oh jadi itu ada di undang-undang. Jadi diamanatkan. Jadi itu resmi. Kalau yang untuk tahun sekarang itu ada 6 lembaga survei yang ditunjuk oleh KPU. Cuma lembaga surveinya juga bukan lembaga survei abal-abal gitu ya. Artinya dia mesti punya track record yang bagus, kemudian terdaftar sebagai anggota asosiasi, sudah mempertanggungjawabkan ininya gitu ya. Pertanyaannya, metodenya sebelumnya apakah oleh KPU itu diuji nggak? Diuji. Itu dipertanggungjawabkan. Jadi dan itu sudah dipakai sejak tahun 99 loh. Bukan baru sekarang loh. Emang, betul. Quick count itu memang sudah cukup lama. Tadi ada 3 katanya. Yang satunya lagi exit poll. Exit poll itu hanya untuk untuk mensurvei gitu ya, ke tingkat partisipasi pemilih di dalam pemilu itu. Nah, exit poll ini nggak dipublikasikan, nggak ada tempatnya. Dipublikasikan sih sebenarnya. Di mana? Nggak kelihatan soalnya. Nggak menarik mungkin. Nggak menarik. Nah, itu dia. Masalahnya, quick count ini memang cepat ya. Dan menggunakan metode statistik yang memang ilmu exit poll di dalam undang-undang itu bahkan dikasih batas waktu. 24 jam lah. Exit poll juga statistik dong harusnya. Semuanya statistik. Lebih ke survei lah ya sebenarnya ya kalau exit poll ya. Ya, kadang-kadang exit poll itu bisa bohong kan, orang kan mau lupa kan. Nah, kalau survei elektabilitas itu kan untuk memetakan opini publik yang belum nyoblos. Nah, ini beda. Kalau yang ini yang disurvei bukan orang, yang disurvei adalah hasil coblosan. Jadi hasil coblosan itu yang sudah. Jadi ini benar-benar hasil coblosannya berapa di TPS itu.
Nah, itu yang jadi quick count. Oke. Kita break dulu sebentar ya, tarik napas dulu. Jadi kita baru selesai bahas satu nih. baru satu Baru ya, satu. kita bahas Baru berikutnya quick nanti ya. count. Ya. Ya, Kang Didi tadi kan kita bahas ada 3 katanya tadi itu yang menurut undang-undang pemilu ada 3 instrumen lah ya untuk melihat hasil dari pemilu. Quick count. Exit poll, Oh, exit poll. quick count, sama manual tadi perhitungan manual ya. Ya, Real count. Real count. Real Real count, count. istilahnya real count ya. Ya. real count. Hitungan benar. Ituran benar. Yang benar. Kenapa nggak bahasa Indonesia ya? Oh, real count. Enggak, biar gampang aja. Oh, real. Itu biar gampang aja. Biar gampang. Nah, Itu Kang Iwin, cepat. ini ada si rekap ini yang dibilang bermasalah ini kan si rekap. Nah, Itu iya. rekap itu di mana kan baru 3, Jadi- nggak cuma 3. Jadi gini, memang saya kan teman-teman ada yang KPPS juga. Mereka di grup tuh, kami punya grup lah gitu ya. Mereka udah bilang, aduh ini kok tinggal sehari lagi si rekapnya nggak beres-beres gitu ya. Kenapa? Pokoknya macet-macet gitu lah. Nggak jalan lancar. Dikeroyok se-Indonesia Raya. Saya memang udah mikir, waduh ini masalah ntar ini. Tapi terus berapa hari yang lalu, sesudah pemilu sih, saya mendengar wawancara di radio, mewawancarai salah seorang ahli dari Universitas Indonesia. Ya. Dia mengatakan bermasalah atau tidak si rekap itu tidak akan pengaruh gitu terhadap hasil pemilu, dia bilang gitu. Karena si rekap itu hanya alat bantu. Nah, alat bantu apa nih? Coba Didin tahu nggak ini alat Si rekap bantu itu- apa? Iya, Si jadi rekap ini. si rekap itu ada juga di dalam undang-undang. Diamanatkan juga, harus ada Tapi juga. bukan dari 3 instrumen Tapi ini. bukan di bagian perhitungan hasil pemilu. Dia itu di bagian humas, di bagian komunikasi publik. Jadi dia itu, si rekap itu adalah instrumen, bukan penghitungan suara. Kalau yang 3 tadi instrumen penghitungan suara. Kalau yang ini adalah instrumen keterbukaan informasi. Jadi dia ini bagian dari humas. Jadi fungsi sebenarnya kalau keterbukaan informasi, berarti kita juga yang mau sebagai diinformasikan. publik, ya, masyarakat kita berarti mengawasi kinerja KPU kan bisa dari si rekap juga ya. Betul. Sebentar. Nah, Jadi si gimana? rekap ini datanya dari mana sebenarnya? Nah, si rekap ini adalah sebenarnya ada sistem keterbukaan informasi publik yang lain sebenarnya. Contohnya apa? Daftar pemilih tetap, DPT. PT. Nah, itu ada. Bisa kita cek. Bisa kita cek. Daftar caleg. Ya, Ah, betul. itu ada juga. Ada, ya. Nah, si rekap ini adalah untuk publikasi hasil pemilu. Oke. Jadi di Itu. tiap TPS kan ada form tuh Iya. yang kita tampilkan Iya. kalau selesai di akhir hari Form kan C1, disusun. C1. C1. Nah, ya. Nah. Formulir C1 itu saya lihat kan ditampilkan tuh. Ditampilkan di apa namanya? Dipasang gede-gede. Nah, itu yang katanya di foto. Di foto. Dan Oh, ya. diupload ke si Fotonya diupload ke Bukan ke si rekap. Bukan. bukan ya? Bukan. Gimana tuh? Gimana tuh? Si rekap itu menampilkan hasil foto tadi. Hasilnya Oh. diangkat. Ini apa etalasenya atau apa ya? Apa namanya penayangannya lah, papan Iya. pengumumannya lah. Ya. Gitu. Tapi hasil foto KPPS tadi ini apa namanya hasil form C tadi difoto gitu kan, diuploadnya bukan ke Sirekap, diuploadnya itu ke satu sistem lagi, sistem perhitungan suara yang ada di KPU, yang ada di backend, ada di belakang. Yang ini tempatnya tertutup, dirahasiakan, pengelolanya juga dirahasiakan, tidak terhubung ke internet. Jadi si rekap ini sebenarnya semi real count dong ya. Real count memang, dia real Jadi count. Karena kan tidak- dari yang belum yang ada tanda tangannya gitu ya, hanya ada ada. foto, kan? Jadi kan Bukti fotonya kan gini, ada muncul di ini. ini kan ada form C1. Ya. Form C1 ini dipakai untuk 2 kepentingan. Pertama, kepentingan penghitungan suara Ya. yang Yang real yang tadi. real count tadi, Yang real gitu tadi. kan. Terus kepentingan publikasi, yang ini si rekap. Oke. Jadi itu dihitung sono yang sistem yang tertutup tadi. Terus yang keterbukaan informasi, hasil dari upload itu tadi itu langsung ditayangkan Tayangkan. di si rekap gitu. Kalau yang manual nanti terverifikasi secara Terberjenjang. Iya. berjenjang. Nah, sebenarnya kalau saya lihat masalah si rekap itu, ini analisa saya aja ya. Saya soalnya belum pernah nyobain juga aplikasinya.
Tapi dari apa yang saya baca-baca di media, saya menduga bahwa yang menjadi masalah adalah teknologi yang digunakan. Oke. Oh, ya. Karena sepintas saya baca di situ ada teknologi yang untuk optical character reading, Oke. OCR. Mungkin nanti kita bahas lebih Iya. lanjut sambil setelah break ini ya. Nah, Oke. Kita harapkan setelah break ini ada iklan juga sebenarnya di breaknya. iya. Yang ikut siapa nih? Nah, kita dulu aja. Ngarep kan boleh ya? Ya, boleh. Ya, sahabat netizen, kita kembali lagi. Iya. Tadi termotornya di OCR, OCR, OMR, teknologi untuk mengcapture hasil data-data dari dari formulir C1. formulir C1. Baik. Mungkin bisa dijelaskan itu OMR, OCR itu apa? Kayaknya. Jadi gampangnya gini, kalau kita di rumah pernah punya scanner, Ya. itu pasti kita sudah pernah menggunakan yang namanya OCR. Jadi waktu kita scan ininya, kertasnya yang ada teksnya itu, kemudian oleh sistem dijadiin teks yang bisa kita edit. Itu Oke. OCR tuh. OCR. Tapi memang OCR ini memang tingkat kesalahannya lumayan. Kalau tulisannya tidak standar, ya. Ya. Tulisannya tidak standar. Nah, itu yang penting di garis bawahi. Jika tulisannya tidak standar, memang kemungkinan errornya bisa. Kemudian yang teknologi yang kedua namanya OMR. Kalau ini marking, jadi sebuah teknologi untuk melihat sebuah bentuk ada atau tidak. Jadi itu kan dia modelnya kan lingkaran tuh di Kayak waktu ujian dulu. Waktu kita Oh, iya, ujian pakai WM. D2. Iya, betul. Apa? Iya. D2 itu supaya nggak tembus pandang. Ya. Nah, jadi kalau ngelingkarannya kurang, nah itu bisa error. Tapi memang yang namanya teknologi itu pasti punya error rate ya. Ya. Error rate. Harus ada, nggak mungkin dia 100%. Tinggal kita lihat seberapa jauh error rate ini mempengaruhi persentase akhir. Nah, ya mungkin kalau dengan yang ini tadi kan katanya OCR itu ada error rate-nya. ada. Ya. Hmm. Nah, Berdasarkan hasil atau statistik lah. ada statistiknya. Berapa persen sih? Nah, kita lihatnya begini dulu. Kita pemilihnya sekarang ada 200 juta. Oke? Ya, 200 juta ya. Berarti pemilihnya Pemilihnya, jumlah pemilih. jumlah pemilih kita itu sekarang 200 juta. 204 juta. 204 juta. Nah, 1% dari pemilih kita itu 2 juta. 2 juta. 2 juta. Ya, jadi banyak. 2 juta itu kalau satu TPS itu maksimal 300 suara, Nah, berarti ada 6.666 TPS. 2 juta itu. Saya sih 200 orang. ya, atau pokoknya di rata-rata Pokoknya 200 banyak. 300 Iya, lah, ya, 200 300. Nah, Nah, ini yang penting kita sadari. Jadi sebelum kita ngomong curang-curang itu, Iya. curang ini, kita harus sadari dulu jumlah pemilih dan lihat angka 1% itu seperti apa. Oke. Jadi 1% itu nilainya 2 juta per pemilih. Nah, sekarang coba di berapa 6.000 errornya? TPS. Berapa TPS kita? TPS Nah, TPS kita totalnya itu 823.000. 823. Nah, yang error Yang error yang kemarin yang kena error berapa? yang sirekap itu yang dilaporkan akhirnya ke Bawaslu di tahap pertama di awal-awal perhitungan suara itu ada 3.400 yang dilaporkan ke Bawaslu. 3.400. 3.400 TPS kali 300 lah maksimal. 300. Iya. Jadi Nah, pokoknya nggak sampai 1%. lah ya. iya. Kan Nggak dari sampai 2 1%. juta kan 2 Hanya juta ini 1%. Katakanlah yang 900 ribuan kan dari betul. Ini pertanyaan yang penting itu begini, bukan soal jumlah error rate atau gimana. Yang kita tanya, yang terima pengaduan 3.400 itu siapa? Berapa orang? Bawaslu Ya, berapa orang yang ngerjain? yang ngerjain ya sejumlah TPS-nya itulah 3.400 Ya. TPS kan. 3.400 aduan error itu kan diajukan ke KPU. Iya betul. Oh, bisa. Oh, berapa TPS-nya? Di KPU berapa orang yang handle? Oh yang Enda nggak tahu tuh berapa. Nanti itu Tapi bisa, yang bisa cara terpisah mungkin butuh outsource nanti. Tapi yang jelas dari 3.400 itu yang jelas itu nggak memenuhi TSN. Karena kan Maksudnya nggak boleh TSN gimana nih? terstruktur, sistematis dan masif itu nggak terpenuhi unsurnya. Alasannya. Alasannya karena dari 3.400 itu bukan satu pihak yang curang, semua pihak curang. Oh, Oh, bukan semua hanya pihak pernah error. misalnya satu aja atau dua aja atau tiga Iya, aja. ada yang curang yang 01, yang 02 juga curang,
03 juga ada curangnya juga. Oke, 3.000 ini mayoritas siapa yang paling Yang itu nggak ada dilaporkan. Belum Dan ada. juga gini, kalau seandainya pun satu gitu ya, Ya. khususnya yang menang lah barangkali ya, dengan 0, berapa persen, 0,5% atau 1%, Ya. mempengaruhi hasil nggak? Yang nggak mempengaruhi hasil. Pak, karena Pak 3.000 berapa? 3.400 3.400. TPS kali Kali 300 tadi. Kali 300. Kali 300. 900 ribu, nah 900.000 1 juta Iya. suara. Ya 0,5, tadi kan 1%. 0,5. 0,5. Iya, 0,4. 0,4. 0,4. Nggak mengubah hasil pemilu. Tidak genap. Tidak mengubah hasil pemilunya pun juga begini. Kalau itu dibawa ke MK atau di Bawaslu, itu pun paling banter perintahnya adalah pencoblosan ulang. Dan udah beberapa TPS kan di pencoblosan ulang. Itu lebih Yang itu yang memang diketahui memang benar ada kecurangan. Tapi sebagian besar dari 3.400 itu cuma salah tulis. Perintahnya Bawaslu ke KPU ya dibenerin. yang Ya salah tulis. angka 1 Yang aja. ada dikasih garis. Karena OCR tadi kalau angka 4 itu si KPPS-nya udah dilatih. Nulisnya itu harus angka 4 seperti kursi terbalik itu. Tapi dia nulisnya tetap kayak huruf A. Jadi kebacanya dong. Kalau nulis 4 selalu begitu. Jadi itu kebacanya error. nggak sepintar ChatGPT ya. Iya. Oke. Sahabat netizen, kita kembali lagi. Tadi Kang Heru bilang apa namanya si OMR dan OCR itu kurang pinter ya. Iya. Nggak lebih pintar dari ChatGPT kayaknya. Iya. Nah itu kan ada error-errornya. Nah, iya betul. Terus sebenarnya dari KPU itu ada antisipasi nggak? Ini yang perlu disadari itu di Atau sini. gimana? Nah, ini kan udah berapa kali pemilu ya kita ya. Ya. Saya sebenarnya tidak ikut-ikutan di sana, tapi saya cukup mengerti lah bahwa si rekap itu memang fungsinya supaya publik itu atau masyarakat itu mengawasi. Jadi itu bentuk pengawasan sebenarnya. Untuk pengawasan, keterbukaan informasi. Kalau formulir C1 yang difoto itu, yang fotonya beda sama angka yang tertulis, kan bisa protes. Prosesnya juga di Sirekap itu. Iya, di Sirekap itu. Saya di TPS 007 misalnya. Sama gitu ya. Nggak sama yang saya foto waktu di TPS tempat saya. Betul. Bisa laporan. Lapor. Dan kita juga bisa mengupload versi kita. Ini Ke Sirekap. Ke Sirekap ya. itu. Ini hasil saya foto yang ditempel di TPS saya nih. Hasilnya kayak gini, kok beda sama itu? Ini saya Nah, upload. itu kalau benar beda itu baru temuan namanya. Tuh. Oke. Kalau misalnya angka yang tercatat aja beda tapi fotonya benar, oh berarti Itu salah teknologinya salah Lagi. membaca. Koreksi lagi. Tinggal dikoreksi aja. Bisa salah teknologinya, bisa salah Orangnya. operatornya. Karena yang namanya human error udah kerja mulai dari subuh ketemu subuh lagi. Iya, dari pagi sampai pagi itu. Dari pagi sampai pagi itu Berapa KPPS. lama KPU merubahnya? Iya, ya, sebenarnya begitu itu ada laporan, itu langsung diprotes. Langsung dicek juga Proses ya. Tapi kan juga sumber daya manusianya kan juga terbatas. Makanya tadi saya tanya. Ngantri. Makanya tadi saya tanya, yang nanganin itu di KPU berapa banyak? Itu dia. Maksudnya kita Tahu udah saya sih katanya. kasih waktu lah sehari 2 hari gitu. Iya. Ya, nggak sampai sehari juga. Nggak sampai sehari. Alhamdulillah. Kan itu sebenarnya cuma lihat fotonya terus lihat angkanya. Iya. Itu beda. Oh ya, benerin. Enggak, nanti jangan sampai orang udah laporan dari rumah-rumah dibilang curang lagi nih gitu. Nah, itu lain soal itu. Itu perang opini, perang persepsi itu. Iya. Nah, itu kan sebenarnya kalau dari form C1-nya itu sebenarnya sudah diantisipasi. Nah, Saling mengunci itu sebenarnya. Oke. Karena di situ ada yang perhitungan manual yang berupa tirus. Tirus itu kan itu yang batang tuh ya. Batang-batang tuh di silang itu ya. Silang. Terus kemudian ada yang ditulis dalam bentuk angka. 295 gitu ya. Itu yang buat itu yang buat OCR. Oke. Terus kemudian ada yang seperti kita ujian itu. Ya, Angka kita arsir. Angka 2 ya itu di term itu. Nah, itu yang OMR. Oke. Masih ada lagi untuk kontrol yang manual, Oke. hasil dari tirus itu ditulis dalam Teks. bentuk huruf Ya, di teks. 295 dalam huruf kapital. Enter ya.
Hah? Iya, tender. Jadi yang ikat angka atau huruf? Baru dari 4 itu tadi kalau sudah cocok semua sama si saksi ditandatangan. Oke. Nah, Itu dia yang ini yang penting sebenarnya begini. Di setiap KPPS itu, apa namanya, TPS. TPS. Itu kan banyak saksi. Betul. Dan saksi sebenarnya bisa memeriksa juga kan. Kalau salah satu saksi melapor bahwa angkanya berbeda, kan mesti Nggak usah lapor, nggak tanda tangan nggak aja. tanda tangan aja. Itu nggak sah. Nggak sah kan? ya. Bisa. Dan Tapi itu nanti berjenjang lagi ke atas. Ya, berjenjang lagi. terus tuh, kan. gimana caranya kalau kita mau TSM? Saksinya kita mainkan semua. Ya, itu partai aja nggak Gimana sanggup. cara Partai aja nggak sanggup ngasih satu saksi di tiap TPS. TPS? Bayangin kalau partai berapa? Ada 24. Iya. Berarti 24 kali 823 berapa juta orang? 1,6. Iya, termasuk di TPS saya juga nggak ada 24 orang duduk di sana. Kalau nggak penuh, habis juga itu snack. Orang yang mau nyoblos. Jadi saksi semua. Iya. Emang saksinya nggak nyoblos tuh. Iya. Jadi Itu ngasih snacknya juga capek sama makan siang. Capek. kesimpulannya kalau kita berlogik-logik dan ini sebenarnya agak sulit memang kalau kita mau apa namanya Ya, kalau dari- TSM itu. Dari pengalaman kita pemilu-pemilu yang sebelumnya, hasil persidangan di MK itu kan nggak pernah terbukti yang TSM. Terbukti ada kecurangan, ya. Ya, Dan kemudian terbukti yang melakukan kecurangan nggak cuma satu pihak. Semua pihak yang kontes itu melakukan kecurangan semua semua. terbukti melakukan. Jadi tidak bisa disebut itu terstruktur dan sistematis. nggak? Ya, oke Kang, jadi kita tutup dulu ya sesi ini, nanti kita lanjutkan lagi yang ada kecurangan lagi katanya. Oh, ya. Mana lagi nih? Ada lagi Yang mana serem lagi? banget ya. Kayaknya pemilu kita kayaknya ruwet banget. Emang ruwet. Emang ruwet ya? Emang Paling ruwet sedunia. Paling ya. ruwet sedunia sih terakhir nih. Ya, kita kembali tadi ada kecurangan lagi katanya. Menghela napas panjang. Iya ini curang terus dari belum, tadi. belum saya tanya. Dari tadi curang terus. Curang dulu ya. Nah, Berat. ini ada apa namanya? Ada orang mencoba mentes ini. Oh. Katanya servernya ada di luar negeri. Nah, terus kenapa kalau di luar negeri? Mungkin ini Oke. persepsinya adalah kalau di luar negeri itu datanya bisa dirubah, Hah? ya, sehingga opini publik ke arah angka itu, sehingga nanti perhitungan sebenarnya pun bisa menjadi angka yang ada di apa di hasil rekap atau apalah itu nanti. Benarkah itu sih dua pertanyaan tadi itu benar? Ya, itu kan logika awam seperti itu ya. Karena kelihatannya memang itu barang adanya di luar negeri kan gitu ya. Ya. Nah ini nih Nah, kita sehingga harus perhatiin Nah, betul. kita kalau Benar nggak di luar kalau, negeri itu? kalau kita ngebahas secara teknologi Ah, itu adalah hal yang sangat lazim. Gitu. Jadi Iya. bukan hal yang aneh. bukan hal yang Bukan hal yang aneh. Ibaratnya itu begini, kalau orang awam mungkin gampangnya pakai analogi ya, pakai analogi. Bangsa Indonesia ini lagi bikin film, ya, lagi produksi film. Cinta Rangga. Pemilu 2024. Oh, Filmnya judulnya oh gitu. gitu ya. Kita bikin film ini ditonton oleh orang seluruh dunia kan. Ya. Gitu kan. Nah, ini kita lagi pesta demokrasi. Iya, ada. Kita tunjukkan gegap gempitanya gitu kan. Nah, rumah produksinya namanya KPU. Oke. Ya, KPU punya studionya dirahasiakan. Oke. Untuk ngumpulin semua potongan-potongan film ini diproduksi dari satu film, terus kopinya itu disebarkan ke seluruh dunia. Benar. Kopinya yang disebarkan. Iya Oh, dong, yang kopinya aslinya dong. di mana? Aslinya di studio. Di studio. Ya, masternya ada. Masternya ada di studio kan. Masternya dibikinin kopi. Buat apa? Supaya ditonton orang seluruh dunia. Oke. Yang orang Eropa ingin nonton, kita kirim kopinya ke bioskop yang di Eropa. Yang di Hong Kong gitu, bioskop Hong Kong. Singapura. Oke. Gitu. Nah, itulah yang disebut sama tadi teman kita yang Kawan coba kita. melacak Macam. gitu. Ini kok bioskopnya di luar negeri. Oh gitu. Gitu. Bioskopnya kok di Amerika, kok ada di Eropa, kok ada di Hong Kong, kok ada di Cina, kok ada di Singapura. Ya itu memang karena buat nayangin kopi film yang buat ditonton orang di luar negeri itu. Kalau yang ditonton orang Indonesia, ya bioskop di Indonesia, yang di Surabaya, yang di Batam, gitu. Jadi Itu ada teknologinya Ya. namanya. Jadi Anycast, teknologinya ya namanya sendiri. Anycast. Jadi teknologi Anycast itu semua server kita menggunakan IP yang sama
gampangnya gitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya secara prinsip IP itu nggak boleh ada yang sama. Betul. Nah kan, nggak boleh ada yang sama sebenarnya. Tapi kalau menggunakan Anycast dengan teknik tertentu, kita bisa menggunakan IP yang sama di berbagai tempat di belahan dunia ini selama terkoneksi ke internet. Ada tekniknya tentu. Jadi kita bisa taruh di Singapura, IP-nya tetap Indonesia misalnya. Saya pakai IP Indonesia, saya taruh di Singapura. Orang akses dari luar ke Singapura dong, tapi dideteksinya tetap Indonesia. Hmm. Kalau kebetulan kita menggunakan layanan dari luar Dari luar. dan menggunakan teknologi Anycast itu, biarpun kita akses dari Indonesia, kebacanya IP-nya IP dari luar. Belum tentu di luar memang posisinya. Bisa jadi di dalam negeri juga. Oke. Dan itu biasanya memang kita perjanjian. Ini IP-nya yang ini ya nggak apa-apa di luar, tapi servernya tetap di dalam negeri ya. Oke. IP-nya milik orang. IP-nya mirip orang luar. Tapi sebenarnya nggak orang luar juga, karena ternyata setelah dicek gitu di sistem pelelangannya KPU yang namanya tersebut sebagai perusahaan luar itu, ternyata perusahaan lokal juga, PT juga. PT juga di Indonesia gitu. Bukan Diditco atau SDN Berhad gitu. Bukan. Bukan. Jadi mungkin punya grup luar negeri, tapi sudah buka cabang di Indonesia lah gitu. Nah, yang melayani Perusahaan nasional juga. udah nasional. Jadi memang IP ini susahnya memang kalau kita deteksi, ya memang kedeteksi ya sebagai apa yang terdaftar gitu. Kalau dari Betul. luar ya terdaftar dari luar. Di UIS maksudnya UIS, register ya. milik siapa Ya. gitu kan. Kan orang nggak tahu lagi UIS itu apa. Iya. UIS itu Pokoknya Catatan administrasi. nanti kita buat sesi lagi. Oke. Nah, gitu. intinya Oke, kalau oke. kita cari tahu, oh ternyata punya orang luar. Iya betul orang luar, tapi di mana ditaruhnya? Ini kita cut dulu. Nextnya baru kita bicarakan potensi penggiringan opini tadi. Oh, siap. Nah, Wah, makin berat ini kayaknya. Ada giring-giring opini ini kan? kita rekam aja terus. Oke, sahabat netizen kita kembali lagi. Sebelum bahas yang penggiringan opini, Oke. jadi saya mau tanya nih, ya, Didit. Itu Kayak apa? lomba aja digiring-giring, Iya, giring-giring, kan biasa sekarang. Setelah saya penggiringan. ya. penggiringan. Bukan ke penggilingan ya. Ini kali ini kenapa sih orang luar itu harus nonton Nah, dengan Ini tadi kan Irwin udah buka omongan nih tadi bahwa ternyata seluruh dunia itu tertarik sama kita. Kita itu negara demokrasi terbesar kedua Besar. sekarang. Ya. Ya, kita 200 pemilu juta. sehari terbesar. dalam sehari dengan sistem yang paling kompleks. Iya. Amerika itu sederhana, kita itu kompleks. India juga sederhana, kita itu kompleks. India 1 bulan. 1 bulan Nah, pemilunya. tapi sistemnya sederhana. Sistemnya sederhana. Kita bayangin 24 partai politik. Nah, Kita milih caleg juga. Ada DPD. ada DPD. Ya. Ada Ini yang langsung ya, ini yang Ada langsung. DPRD-nya? Ada DPR, Ada DPRD, ada DPRD tingkat 1, ada DPRD tingkat 2. Ya kan? Masih ditambah presiden. Ya. Terus sebenarnya ini belum berakhir sebenarnya. Setelah ini masih ada pilkada lagi, Bos. Oh iya. Akhir Jangan tahun. lupa. Akhir tahun. Serentak ini. Pertengahan tahun dan ada pilkada lagi. Ada serentak. Belum selesai nih kita horornya. Gitu loh. Jadi Nah. itu sebabnya kenapa seluruh dunia itu tertarik dengan kita. Nah, ini ada sejarahnya juga gitu. Itu sebabnya kenapa KPU itu selain diamanatkan oleh undang-undang pemilu mengamanatkan KPU harus punya sistem keterbukaan informasi publik supaya publik bisa melihat. Gitu. Bukan hanya publik konstituen kita yang jumlahnya 204 juta tadi, tapi juga masyarakat internasional. Karena pemantau pemilu itu nggak cuma di dalam negeri, dari luar negeri juga ikut Dari mantau. luar juga Pemantau. Iya, dari luar Nanti negeri. saya rekam juga untuk pengawasan juga dari Untuk kepentingan pengawasan juga. masyarakat. Jadi makanya agak kontradiktif kalau yang dituduh ini untuk penggiringan opini. Karena kalau menurut undang-undang diamanatkan sebagai keterbukaan informasi untuk mengurangi disinformasi di situ. Justru sebenarnya kalau si rekap itu tidak ada, kita boleh Curiga. Curiga. Kita Jadi- boleh curiga. Jadi Ya, itu justru kalau si rekap ada ada. si rekap itu supaya kita nggak curiga. Karena kita bisa ikut melihat. Kan Ya, kita bisa lihat. masing-masing TPS. Iya. Masing-masing Saya TPS bisa bisa lihat. Iya. Dan semua orang. Semua orang boleh lihat.
gitu. Iya. Semua orang. Misalkan aku sama Irwin satu TPS nih, Irwin nggak terima protes, aku juga nggak terima bisa protes juga. Iya. Gitu. Di TPS masing-masing. Di TPS Ini masing-masing. asli di Enggak di fotonya. Sirekap. Di Di Sirekap. Sirekap. Jadi Irwin boleh ngirim fotonya dia, aku juga ngirim fotoku, bisa. Gitu. Jadi nggak ada sistem koreksi yang seterbuka ini di seluruh dunia. Benar loh. Gitu. Dan Ini pemilih terbanyak juga, partisipasinya juga paling gede seperti Paling ini. gede kita 200 Indonesia juta. ini. Nah, 200 juta Amerika partisipasi itu 90%. hampir Kalau berdasarkan- 90%. kalau berdasarkan exit poll tadi, ini nggak dibahas tadi exit poll Iya, ya. coba. Exit poll itu kita di atas 80% partisipasinya. Wah, paling besar. Ya. Amerika nggak sampai 60%, Nah, bos. Berapa ya? Nggak sampai. seratusan juta kok Amerika. Ya, Kalau Amerika pemilu. itu. Dari 300 juta. Dari 300 juta pemilu. Jadi kalau dari tingkat partisipasi publik kita itu negara demokrasi nomor 1. Partisipasinya partisipasi pemilih pemilih itu sangat tinggi. Jadi kita termasuk negara paling demokratis. Sebenarnya gitu. Saking demokrasinya sampai dianggap curang lulu gitu. Iya. Tapi itu bagian dari demokrasi. Bagian dari demokrasi. Gitu. Boleh aja menuduh curang. Boleh aja. Atau ada salurannya. Ada Nah, ini saluran. ini yang pelajaran dari sebelumnya tadi ya, pertanyaan kenapa sih luar negeri kok ingin ngelihat gitu ya. Jadi sepanjang sejarah tahun 2004 sebenarnya dimulainya. Itu kita itu sudah mempublikasikan pemilu kita itu. Karena waktu itu Indonesia masih masa reformasi, masih bawa banyak pengamat internasional itu menunggu-nunggu hasil proses demokrasi kita kan 2004 itu pertama kalinya pemilihan langsung kan. Iya. Iya, Kalau 99 kan masih musyawarah mufakat, Ya. masih pakai sistem lama. iya. Nah, yang 2004 itu keterbukaan itu menjadi sangat penting. Oleh karena itu harus mempublikasikan. Makanya itu cedera kepercayaan itu terjadi pertama kalinya juga tahun 2004 waktu etalasenya KPU diganti partai kolor hijau, Oh. partai kalong, partai ini merah jambu. Nggak aman waktu itu. Ah, juga, ya. gitu. Sehingga publik tidak percaya dengan hasil Hasilnya. pemilu. Padahal sebenarnya cuma etalase tadi itu. Begitu juga pemilu-pemilu berikutnya itu juga kejadian yang mirip seperti itu terjadi. Ya, tapi yang paling parah itu 2019. 2019 itu sampai kemudian si KPU itu memutuskan untuk akses luar negeri, orang dari luar negeri itu ditutup. Nggak bisa lihat. Karena apa? Karena ya itu tadi, karena sistemnya itu cuma satu, servernya cuma satu, Ya. bioskopnya cuma satu kan. Ya. Orang dari seluruh dunia mau nonton di bioskop yang sama, berjubel dong. Nggak cukup kapasitasnya. Akhirnya ditutup lah supaya nonton orang lokal aja. Akhirnya dibuat Cineplex gitu. Dibuat Cineplex banyak di luar negeri, di lokal juga. Supaya orang Surabaya mau nonton nggak Istilahnya perlu ke Jakarta. disebar di berbagai tempat. Istilah teknisnya itu distributed, Distributif. membagi beban. Ya, jadi semua orang bisa nonton dengan lega, bisa nonton puas. Sehingga tidak dicurigai. Tidak dicurigai justru supaya ini kan informasinya sama semua orang lihat hal yang sama. Begitu dicurigai, yang ini juga dicurigai. Curiga, jangan-jangan ini pembentukan opini. Ya. Cuman saya punya satu catatan nih mengenai Sirekap. Memang teman-teman KPPS itu mengeluhkan kinerjanya. Jadi salah satu alasan kenapa teman-teman itu tugas pagi pulang pagi, ya itu salah satunya. Hanya yang sakit ya, Iya. meninggal. Dan itu harus kita akui memang kelemahan. Jadi memang untuk kalau mau diperbaiki ke depannya ya di situ. Kalau saya secara general aja lah, capacity planningnya mungkin yang kurang. Untuk ya, Kalau saya pendapat- Antisipasi dari beban yang akan diterima itu. Kalau saya sih pendapat malah lebih ekstrim kalau saya. Harusnya kita ini sudah pemilu elektronik. Kayak India dong. Nah, ya kayak manapun lah. Ya kayak India. Dan kita jadi pelopor pemilu itu sudah terbukti kita. Iya. Jadi kalau kali ini kita jadi pelopor pemilu elektronik, kenapa enggak? Gitu. Bisa aja itu sebenarnya. Dan sebenarnya pemilu elektronik itu dengan teknologi yang dibikin di dalam negeri juga, karena paksa juga, itu sudah pernah diuji coba di beberapa pilkada sebenarnya. Jadi potensinya sebenarnya itu nanti akan lebih banyak pembahasannya karena cukup kompleks juga kan, Betul. soal masalah kepercayaan dan data yang ada dulu dan sebagainya kan.
betul. Tapi saya ada catatan itu. Jadi memang saya kebetulan dengar dari wawancara radio juga dari ahli yang pemilu ini dari UI itu. Dia mengatakan bahwa di India memang elektronik, tapi jadinya di India itu pemilunya sebulan. Karena perangkatnya terbatas. Oh, oke. Tidak ada pabrikan yang mampu membuat perangkat sebanyak itu dalam waktu singkat itu, sehingga dia perangkatnya pindah-pindah dari satu daerah ini selesai pemilu pindah, sehingga dia berlangsung sebulan penuh. Tapi dia kan penduduknya Satu sebenarnya juta. 4 kali kita, Bang. Jadi jadinya India sekarang terbesar di dunia loh. iya, China loh. Dia miliaran kan, udah 1,5 miliar. Satu Kita miliar. ini kan berarti seperenamnya. Kita cuma 260. Iya, seperenam Jadinya lah, 200 ya. ya, seperenamnya. Ya. Ya memang akhirnya memang pilihan sih ya. Tapi kok saya kira saya setuju dengan Didin bahwa sebaiknya kita sudah mulai masuk ke teknologi lah untuk pemilunya. Ya nanti kita bahas lebih panjang lagi. Cuma sama pakar yang lain ya. Apa yang lain? Kalau kita kan bukan pakar, Iya. kita pendek dan kekar. Kita kan kompor, Pak. Kompor kan Iya. kita. Cuman kelompok om-om yang pengen ngobrol. Oke, kita cut dulu. Ya, Eh, cukup ya. cukup dulu hari ini. Oke, Ya, siap. next kita bahas lagi di Gimana? topik yang lain atau topik yang sama lagi nanti kita lihat. Boleh ya. kita Kalau kita cari siapa tahu narasum. ada curang dua gitu, Dua. makanya Ini kita dua ya. bahas lagi gitu ya. Kita cari narsumnya dong, yang mungkin yang lebih hot lagi. Iya. Nah, kalau ada yang mau mendaftar silahkan dicat. Oh iya ya, kalau ada yang mau jadi narasumber boleh daftar sama Parlin. Boleh komen ya. Boleh komen. Oke, kalau gitu kita sekiankan dulu Iya. teman-teman netizen. Iya. Salam Kompor. Kompor. Ya.